Oke teman-teman, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share-nya ya. Hari ini kita akan bicara tentang formula 12-12-5-3-1, di mana formula 12-12-5-3-1 ini ada bicara tentang produk excellent. Bagaimana meng-create sebuah produk menjadi mempunyai value yang tinggi, nilai tinggi, dan mampu berkompetisi. Nah, di 12 pertama itu bicara tentang competing factor. Jadi ketika kita berbisnis, setelah ada yang namanya audit current market, nah ada yang namanya audit kompetitor. Nah, di audit kompetitor itu apa 12 item atau 12 variable yang memang kita secara keunggulan komparatif mampu bersaing. Kalau saya ambil contoh madu sadeki ini, nah pertama saya yakinkan, karena saya juga sudah mencoba, produk ini adalah produk yang unggul secara kualitas, rasanya otentik madu sejati, jadi original. Saya pernah coba dan berlangganan produk ini, saya jamin bahwa produk ini otentik, original. Oke. Kemudian juga packagingnya bagus, artinya untuk di display di minimarket atau dikirimkan ke luar daerah ini cukup tangguh. Oke. Kemasannya menarik, brandingnya juga oke. Artinya sudah punya dua competing factor. Yang ketiga, variannya banyak. Nah, dia punya madu pahit, kemudian madu manis, dan madu sedaki. Jadi beliau cepat responsif. Jadi menit itu saja, detik itu saja barang itu bisa sampai. Gimana caranya? Nah, beliau orang yang sangat melek teknologi, melek sosial media. Jadi saya kira jaringan customer service-nya bekerja itu luar biasa. Dan berikutnya, mereka punya jalur distribusi produk yang masif. Jadi produk sadeki ini memang berpusat di Blilik, tapi kita bisa menjangkaunya di banyak tempat. Contoh, karena madunya saya garansi, di Jimrong 3 titik itu dipastikan bahwa madu ini standby di sana. Di minimarket juga kita tidak akan susah untuk menemukan madu ini. Nah, kemudian variabel berikutnya, dia unggul di cost leadership. Jadi saya kira dia memang belum memutuskan untuk punya galeri yang besar di pusat kota, tapi dia cerdas bermainnya di titik-titik atau sistemnya konsinyasi, titip di warung-warung yang memang sesuai dengan segmen pasar beliau. Nah, kemudian juga harganya sangat kompetitif. Ini bisa, kalau disandingkan dengan produk yang lain, untuk kualitas barang premium saya kira harganya cukup bersaing. Nah, berikutnya juga mereka punya layanan purna jual yang bagus. Jadi jangan heran ketika kawan-kawan UMKM penikmat madu menikmati madu sadeki, setelah 1, 2, atau 1 minggu paling lambat pasti ditanya sama ownernya atau customer service-nya, bagaimana bang madu kita, apakah sesuai dengan ekspektasi harapan kawan-kawan? Luar biasa. Jadi jarang ada pemilik bisnis yang kemudian mengadopsi model-model pelayanan yang purna jual. Nah, dan berikutnya satu yang paling penting, madu ini juga identik dengan bisnis kesehatan. Jadi saya sudah berbicara dengan ownernya bahwa dia menjamin madu ini punya khasiat kesehatan. Apalagi di kala pandemi corona ini kita harus punya ketahanan tubuh ya dari virus, dan ini cocok sekali untuk membantu ketahanan tubuh kita. Nah, saya kira masih banyak 12. Ini ownernya harus paham nih, dan saya hanya mensupport hanya sebagian kecil saja. Nah, kemudian dari 12 competing factor tadi, kita masuk ke 12 key success factor. Artinya key success factor itu dari competing factor yang kemudian mampu kita bersaing, apa faktor sukses dari 12 itu yang bisa kita angkat. Artinya kita bicara pada 3 triangulasi Schwarzschild
what's better and what's news. Apa yang baru lagi dari produk saya, apa yang lebih baik lagi dari produk saya, ya kan? Apalagi. Nah, jadi di produk ini tingkatkan terus kualitas produknya, ketepatan pengirimannya, jangkauan distribusinya, persaingan harga kompetitornya, penguatan brandingnya, sampai memang betul-betul produk ini 12 punya key success factor-nya. Oke. Nah, kemudian setelah key success factor baru kita bicara tentang formula kelima, 12-12-5-3-1. Yang kelima, apa saja 5 faktor yang membuat produk ini unggul dan tidak terkalahkan. Nah, di Grounded Business Coaching ada yang namanya data saturation, oke? Kemudian firsthand dan tacit knowledge. Nah, untuk data saturation saya yakin Pak Prita ini sudah paham betul permintaan madu di kala pandemi ini sangat besar sekali. Nah, dia akan mapping satu zona bangka itu di mana kemudian pangsa-pangsa pasarnya tersedia. Oke. Nah, kemudian tacit knowledge, dia juga paham betul madu ini dari A to Z, apa saja bahan pembentuk madunya, apa saja khasiatnya, bagaimana cara menjaga madu ini tetap pada spek yang bagus, bagaimana cara mengemasnya, ya kan, bagaimana kemudian konsumen dipuaskan. Nah, dia paham betul keilmuan tentang madu. Dan terakhir, firsthand. Firsthand ini, kalau bahasa Coach Fahmi ini, madu ini kalau bisa dia ngomong sama ownernya atau sama penikmat madunya, saya setelah minum madu ini saya menjadi strong, ya kan? Saya mampu kemudian membuat madu ini menjadi obat kekuatan bagi fisik saya. Artinya kedekatan saya dengan produk madu ini membuat madu ini menjadi bagian dari jiwa saya. Artinya yakin betul bahwa madu ini punya segalanya buat owner. Oke? Nah, setelah kita bicara 12-12-5, bicara fak. Sekarang kita lanjutkan dengan formula yang ketiga. Dalam bisnis, kita paham yang namanya keunggulan komparatif. Nah, komparatif yang kita bahas di formula 12 tadi. Terus, kita juga paham yang namanya keunggulan kompetitif. Artinya, kemampuan kita untuk bersaing, kita berkompetisi. Nah, kita sudah bahas di formula 5. Nah, di formula ketiga, ini namanya keunggulan distinktif. Ini ketika kita bicara keunggulan distinktif, artinya persaingan menjadi tidak relevan. Contoh untuk di produk Sadiki ini 3 yang memang hanya dimiliki oleh produk Sadiki dan tidak dimiliki oleh produk-produk yang lain. Nah, mungkin ownernya lebih paham. Cuma kalau saya membahas apa 3 faktor yang memang tidak dimiliki pesaing dan hanya dimiliki produk Sadiki ini, produk Sadiki ini mampu menjamin otentik produk ini original. Artinya bagaimana kita ketahui, mungkin madu ini lawannya cuma satu, tidak asli atau palsu, ya. Nah, tapi dengan metode tester yang baik, kita bisa mencoba atau membuktikan bahwa madu ini asli. Saya boleh coba ya, saksikan kawan-kawan. Kalau madu baik itu dia langsung berasa naik ke sensor saraf kita, hangat, memberikan rasa hangat, memberikan rasanya nyaman dan langsung berenergi. Di pria-pria yang butuh energi, silakan, madu ini juaranya, apalagi madu pahit ya. Oke. Nah, setelah rasanya otentik, dia punya aroma yang unik khas madu. Aroma khas madu itu menyegarkan. Nah, ini bisa didapat dari madu Sadaki. Oke. Kemudian kita sudah bahas
distinktif yang pertama. Yang kedua, saya yakin bahwa beliau ini mampu men-scale up, meleverage bisnisnya dengan cepat karena karakter bisnis ownernya pol-polan. Dia punya daya juang, dia punya karakter pemberdaya. Jadi saya yakinkan bahwa dia akan mampu memasarkan produk ini dengan jaringan distribusi masif satu nasional. Nah, itu distinktif yang kedua, karena jarang orang yang punya networking atau jaringan yang luas. Ini saya lihat cepat sekali nih beliau nih scale up-nya, sudah punya jaringan kemana-mana. Artinya jaringan itu jarang dimiliki oleh kompetitor, kecuali kalau uangnya banyak ya. Jadi dia masih berpromosi. Oke. Nah, keunggulan distinktif yang ketiga, nah saya yakin juga bisnisnya first hand. Artinya dia yakin mampu menjelaskan ini produk dari A to Z, proses dari hilir ke hulunya mampu dijelaskan. Karena saya tahu beliau langsung turun ngusung madunya dari hutan, kemudian processing sampai bertanggung jawab ketika bisnis ini, produk ini berada dalam sebuah label. Oke. Nah, itu saya kira 3 itu menjadi keunggulan distinktif yang beliau punya.